Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, salam jumpa kembali dalam santapan Sabda Minggu ketiga masa Prapaskah berdasarkan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Tema renungan, jangan jadikan rumah Bapakku sebagai tempat jualan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari, seorang pastor berbincang-bincang dengan sebuah keluarga yang dikenalnya dengan cukup baik. Pastor itu teringat bahwa pada minggu sebelumnya, keluarga itu tidak mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Karena itu dia bertanya, mengapa minggu lalu kamu tidak datang misa? Sang ayah yang sudah lama menjadi sahabat karib dari pastor itu menjawab, "Pastor, minta maaf, minggu lalu kami mengikuti perayaan Ekaristi di mall, di pusat perbelanjaan." Setelah itu mereka pergi. Setelah mereka pergi, pastor itu kemudian berkata dalam hatinya, "Bukan main orang-orang ini. Mereka merayakan Ekaristi di mal-mal, di pusat-pusat perbelanjaan. Sementara itu, ada orang-orang lain yang memperlakukan gereja sebagai tempat atau pusat perbelanjaan, ya, khususnya di kota-kota di mana penampilan mereka atau cara mereka berpakaian itu kurang lebih sama dengan orang-orang yang pergi berbelanja." Saudara-saudari terkasih, kalau dalam cerita tadi orang beribadat di tempat orang belanja atau di pusat perbelanjaan, maka di dalam Injil hari ini orang berdagang di tempat ibadah, yakni di Knisah Allah. Sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi, Yesus sangat marah karena orang jual beli di rumah ibadat. "Kamu jangan jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan," sabda Yesus dalam Injil. Rumah ibadat yang sedianya menjadi tempat suci disalahgunakan oleh orang-orang yang berdiam di Yerusalem menjadi pasar guna memenuhi keperluan Paskah. Di dalam rumah ibadat itu, para pedagang menjual binatang korban dan para penukar uang sibuk melayani para peziarah yang datang dari jauh dan menukarkan uang mereka dengan mata uang yang diakui oleh pejabat bait suci. Kemarahan Yesus menjadi lebih besar karena di dalam rumah ibadat itu para pedagang dan penukar uang melakukan pemerasan terhadap para peziarah yang telah datang dari jauh. Kebanyakan peziarah yang datang ke Yerusalem membawa uang asing dan mereka harus menukarkan uang itu dengan mata uang Palestina. Pemerasan terjadi ketika mata uang asing itu ditukar dengan nilai yang sangat rendah daripada nilai sebenarnya dan disertai dengan pungutan-pungutan liar. Pemerasan lainnya juga terjadi ketika mereka menjual hewan-hewan persembahan dengan harga yang sangat mahal. Para peziarah itu umumnya datang dengan niat tertentu, dan karena itu mereka mengumpulkan uang untuk bisa berziarah ke Yerusalem dan bisa membeli hewan korban. Hewan yang dikorbankan itu juga harus tanpa cacat. Biasanya petugas bait Allah mengeluarkan sertifikat tidak cacat supaya hewan itu bisa dipersembahkan. Dan biaya sertifikat itu sangat mahal. Dalam hal ini, para peziarah diperas 2 kali. Pertama, mereka harus membeli hewan korban dengan sangat mahal, kadang-kadang 19 kali dari harga sebenarnya. Dan kedua, mereka harus membeli sertifikat tidak cacat itu dengan harga yang sangat mahal pula. Itulah sebabnya Yesus sangat marah dan mengusir para pedagang itu dari bait Allah.
Saudara-saudari terkasih, Yesus mengusir para pedagang yang menjual hewan kurban di pelataran Kenisah dan menjungkir balikan meja para penukar uang. Alasannya ialah karena di dalam praktik perdagangan di Kenisah Allah itu telah terjadi banyak penipuan dan manipulasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari orang-orang yang datang berziarah ke Yerusalem. Dengan tindakan yang keras itu, Yesus mau membersihkan Kenisah Allah itu sebagai ruang doa. Tetapi lebih daripada itu, Yesus juga mau membersihkan batin manusia, mau membersihkan hati manusia dari keserakahan dan kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan agama. Tuhan memberkati kita. Amin.